Ya, satukan semua yang berpasang-pasangan. Caranya angkat. Inilah menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Seluruhnya, ya, ini simpulkan 12, 10 di atas, 2 yang pegang, disatukan di sini. Semua ini tadi, semuanya tadi disatukan dalam satu diri. Kemudian angkat naik yang bagian bawah, angkat naik, masukkan ke dalam kapal. Jadi sebelum takbir tarik nafas. Sebelum takbir ucapkan basmalah. Bagaimana cara ucapkan basmalah? Tarik nafas. Ya. Setelah basmalah yang tidak bisa terucap, tapi mau tidak mau dia pasti ikut di situ. Sebelum melakukan sesuatu pasti dia duluan. Basmalah duluan. Baru kancing siap untuk dijemput. Baru satukan semua yang. Jadi ketika kita angkat takbir, ya, semua yang berpasang-pasang di alam semesta ini sudah menyatu di sini. Satukan sini. Akhirnya tidak lagi pikiran kita yang di sini saja. Satukan dari sini. Lalu tadi, ya, habiskan nafas tiba di sini, menyeberang sungai dengan cara menelan. Ketika menelan, katup telinga tertutup. Lalu pindahkan singgah sana Balkis pindah naik ke atas kapal. Oke. Ini bukan hanya cerita Nabi Nuh yang menerangkan tentang sholat. Dari Nabi Lut tadi. Oke. Surat 64 ayat 9. Surat 64 ayat 9. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berkumpul. Ya. Itulah hari berkumpul. Ingat ketika Allah mengumpulkan kamu dalam satu hari berkumpul. Terus lanjut. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Di situ yang kita lihat adalah kesalahan, bukan kebaikan. Yang dilihat kesalahan. Itulah kita selalu beristighfar. Astagfirullah 70 sampai 100 kali dalam sehari. Kenapa? Dia selalu naik ke situ. Dia selalu naik ke tempat berkumpul. Di situ nampak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tidak pernah nampak kebaikannya. Kenapa bisa? Kenapa tidak pernah nampak kebaikan? Karena kebaikan milik Allah, bukan kita. Kita yang berbuat kerusakan. Kebaikan itu Allah yang punya. Jangan berhitung itu. Disuruh kita apa? Disuruh kita hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Apa hisabnya? Hitung berapa kebaikan di hari, berapa kekurangan di hari, kesalahan. Tidak begitu. Orang yang menghisab dirinya, ya contoh Rasulullah selalu melihat dirinya berbuat salah. Ketika masuk di tempat berkumpul ini, masukkan ke dalam kapal ini, yang nampak adalah kesalahan. Jadi kalau naik di atas kapal kemudian masih kelihatan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, berarti belum sampai di atas kapal. Masih ada di bawah, masih ada di sini. Di sini, di ego. Kenapa di sini selalu nampak kebaikan? Karena mau dibilang ironi kana, ironi sini, ironi mau dipuji, mau di. Wih, bapak ini banyak sekali paham ya, mantap sih banget. Ada di sini. Ada di sini. Apa ini membuat kerusakan? Wih, masa bilang saya orang jelek? Masa bilang saya orang jahat? Baik sama dia, bilang kalau orang jahat, baik sama dia. Kenapa ada orang begini? Kenapa ada orang yang maki-maki seperti itu? Itulah pemberitahuan dari Tuhan bahwa kita ini masih di sini, masih di ego. Tuhan tahu itu. Kita sendiri yang merasa ini bilang saya sudah naik di atas kapal, saya sudah selamat nih, saya sudah muslim sejati, Islam kafah nih berapa ini? Dengar sama Tuhan. Kasih datang lagi. Sebenarnya orang ini keliru. Memang dia tidak apa ya? Salah orang ya. Salah orang. Sebenarnya dia maki-maki bukan kita. Ada orang yang apa nih? Yang dia jengkel bukan kita, tapi arahnya kenapa ke kita? Orang ini keliru.
Mulai dia maki-maki. Ajar ini bapak kurang ajar lah. Capek selama ini saya perbaiki ini orang ya. Selama ini saya keluar kita nuta. Gua tak tadi. Pemberitahuan dari Tuhan itu dimaksud dengan ujian. Ujian itu ya apa kamu mau ini? Ada di dalam. Tapi untuk apa ada ujian Allah? Surat 29 ayat 2 dan 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ya. 3. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Ya. Mau dibiarkan saja kita anggap diri kita ini beriman? Apakah Allah biarkan saja? Tidak, dia akan turunkan ujian. Entah apa dia uji. Sedangkan di kalimat tadi Allah itu tahu. Allah tahu siapa yang betul-betul beriman, siapa yang berpura-pura Allah sudah tahu. Seberapa besar keimananmu Allah sudah tahu. Iya, tanpa dia uji pasti dia tahu. Untuk apa lagi diuji? Untuk memberitahukan kepada kita yang tadinya sudah ngaku beriman, ternyata iman itu tidak ada. Pokoknya sudah ikhlas sekali ini pergi di masjid, ikhlas sekali. Wah, segar bugar. Begitu pulang dari masjid hilang sendal. Kurang ajar siapa yang sendal ini? Wah, hilang lagi tadi. Dia pikir sudah beriman padahal pengaruh sendal saya sudah maki-maki orang. Karena tidak sengaja orang tendang ke pagar sana. Dan sudah keluar nih kata-kata. Itulah informasi dari Tuhan. Jadi Tuhan menguji kita itu untuk pemberitahuan kepada kita. Bukan Tuhan tidak tahu. Ya. Oke. Hari berkumpul. Jadi perintah Allah, perintah untuk menyatukan semua yang berpasang-pasangan pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Hari Jumat, jadi hari Jumat itu tidak mesti mengikuti hitungan hari manusia, hitungan dunia, tidak mesti mengikuti hitungan dunia. Biar sekarang ini bisa kita bilang ini hari Jumat. Kalau mau lakukan itu hari Jumat. Ya, satukan semua yang berpasang-pasangan, masukkan ke dalam kapal hari Jumat. Jadi tidak mesti tunggu hari Jumat baru beristighfar. Lama itu 1 minggu. Itu hitungan dunia. Di dunia ini hanya untuk memberikan tanda. Apa yang terjadi pada hari Jumat? Semua laki-laki pergi di masjid. Kenapa tidak ada perempuan yang dibolehkan sholat Jumat? Itu tanda yang masuk ke dalam kapal itu hanya laki-laki. Yang dimasuk ke dalam kapal ini, yang masuk ke dalam kapal ini adalah kesadaran. Kesadaran itu laki-laki. Perasaan itu perempuan. Perempuan tidak boleh masuk ke dalam kapal itu pada hari Jumat. Tidak usah dia pergi sholat Jumat. Di kampung saya Pak ada sholat Jumat, ada wanita, ada perempuan yang sholat Jumat. Salah apa tidak? Tidak salah, betul itu dia. Jangan dilarang. Tapi Nabi mengatakan tidak pernah ada wanita yang sholat Jumat. Itu tanda bahwa yang masuk ke sana adalah kesadaran. Wanita juga punya kesadaran. Jadi itu bukan persoalan jenis kelamin. Tapi kalau orang bertengkar-tengkar di syariat silakan saja. Urusan kita bukan itu. Urusan kita bagaimana caranya memasukkan diri ke dalam, masukkan ke dalam kapal. Di balik pertengkaran itu ada hikmah. Oke. Jadi caranya memasukkan ke dalam kapal semua yang berpasangan adalah tadi ya, dengan sholat. Masukkan semua yang berpasang-pasangan, semua yang berpasang-pasangan. Jadi angkat takbir ini semua yang berpasangan. Batasnya tangan jangan melewati ini. Ini batas yang berpasangan hanya sampai di sini. Batas yang berpasangan. Ya. Ada orang tidak mengerti takbirnya. Tidak mengerti apa gunanya ini. Kalau ditanya apa gunanya takbir, tidak usah bertanya, ikut saja. Sahih wa
Cepetan dia itu saya tapi kan enak kalau kita tahu supaya kalau kita kerja enak juga dirasa ya. Kalau kita kerja tanpa kita tahu wah itu saja sebentar salah. Batas berpasangan jangan melewati yang melewati. Kalau di wanita yang pakai kerudung di sini yang berpasangan yang satu kan ini ya hanya sampai di wilayah dada. Ini satu. Kalau laki-laki sampai di atas. Ada juga perempuan tidak mau peduli biar punya angkat juga sampai di atas. Nah, tidak salah. Cuma itu awas aurat muncul. Aurat muncul. Yang begini tidak kaku orang. Yang intinya di kerja ada dasar pengetahuan. Apa gunanya takbir? Menyatukan semua ya. Baik. Lanjutan Nabi Nuh surat 23 ayat ya sama ya. Surat 23 ayat 23. Kita baca cepat karena sampai 27. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ya. 24. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dan kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Kata-kata yang disampaikan Nabi Nuh ini layaknya ucapan malaikat. Tidak pantas orang manusia ngomong begini ya. Ini alamnya malaikat. Kenapa alamnya malaikat? Ini alamnya malaikat. Di wilayah wajah. Di wilayah wajah itu wilayahnya malaikat. Kalau sifat Tuhan dikatakan Malik. Kalau di atas apa? Roh. Rohnya manusia, maliknya. Malik itu di sini diartikan raja. Malikinas. Di atas itu Robanas. Birobinas. Ini maliknya, wilayah malaikat. Kemudian 7 lapis langit ke bawah itu sudah ilah. Ilah Tuhan, ilahinas. Rabb Tuhan, Malik Tuhan, Ilah Tuhan. Rabbnya manusia, Malikinas, Ilahinas, Tuhannya manusia. Jadi la ilaha. Selalu itu bahasanya la ilaha karena banyak Tuhan-Tuhan yang lain di sini. Ya. Banyak Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa kita pertuhankan selain Allah. Banyak mengganggu. La ilaha. Bukan la rob, tidak ada kata la rob atau la malik ya. Selalu la ilaha. Tidak ada Tuhan selain. Nanti sudah bertauhid ini, ketemu Tuhan di sini baru bisa. Nanti sudah bertemu bintang, baru bisa bertemu bulan, lalu bertemu matahari. Ini namanya ilah, ini namanya Malik, ini Roh. Masih ingat ketika Ibrahim? Ketika Ibrahim menghancurkan patung, yang pertama dia lihat adalah bintang. Apakah Ibrahim mempertuhankan bintang? Inilah Tuhanku. Salah ke Ibrahim? Tidak salah. Tidak salah itu. Tapi intinya jangan berhenti di situ. Sudah masuk di wilayahnya dia. Dari menghancurkan patung, bertemu bintang. Mulailah dia bertauhid. Kalau ini tadi banyak berbagai suku bangsa di sini. Masuk di sini ilah Tuhan, la ilaha illallah. Inilah Tuhan. Tidak salah, Ibrahim tidak musyrik dengan catatan inilah yang paling tinggi. Ya.
tidak lagi di atasnya. Ternyata bintang tenggelam dan muncul bulan, berarti ada lagi di atasnya. Maka dia mengatakan, inilah Tuhan, tidak salah selama tidak ada di atasnya. Bulan tenggelam, muncul matahari, tidak boleh lagi bertuhankan bulan. Ini yang lebih besar. Inilah Tuhanku, tidak salah selama tidak ada di atasnya. Ternyata matahari juga tidak berdaya. Matahari juga tenggelam dan dia tenggelam masuk ke kembali ke diri yang satu. Ketika kembali ke diri yang satu, aku tidak ada atau Ibrahim tidak ada. Terbuka matanya, tak kembalilah dia ke patung. Dan dia melihatnya apa? Ternyata tadi rahasianya, ruhnya, jiwanya semua ada dalam patung. Sehingga ketika Allah tiupkan ruh ke dalam diri Adam, tidak usah lagi sujud kepada Tuhan yang mana yang kita cari, tidak usah sujudlah kamu kepada Adam. Karena sudah ada alif, lam, ha, itulah dia. Itulah Allah. Carilah Allah dengan namanya. Mulai dari ha, kita dari ha. Jangan dulu cerita alif, kalau jauh ha dulu. Kupas besi. Dibahasakan, ikuti dulu agama Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim, ikuti dulu. Hancurkan dulu patungnya Ibrahim. Kemudian di dalam patung ada jiwa, di dalam jiwa ada ruh, di dalam ruh ada rahasia. Ketemu rahasia sebentar sekali, langsung aku tidak ada. Buka mata, apa? Inilah penting. Allah memuliakan Bani Israel dibandingkan umat yang baik, umatnya jin, umatnya malaikat ini lebih tinggi. Meskipun dia zalim dan bodoh dalam keadaannya. Lanjut, ayat berapa tadi? 25. Ayat 25, lanjut. 25. Dia hanyalah seorang laki-laki yang gila, maka tunggulah terhadap sampai waktu yang ditentukan. Nuh berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku. 27. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan Tanut telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Orang-orang yang zalim akan ditenggelamkan. Yang naik di atas kapal tidak ada lagi kezaliman. Kalau dia sudah berhasil naik di atas kapal, perbuatan zalim juga terhindar. Yang muncul pahala kepada itu. Masukkan semua yang berpasang-pasangan dari setiap jenis dan juga keluargamu. Apa maksudnya keluargamu? Kesadaranmu. Ini setelah disatukan, kemudian ini bergerak, titik ini bergerak naik di atas, itu diikuti oleh kesadaran. Kita menyadari titik ini, ya, dari bawah kita mengancing, sudah ada kesadaran di situ. Kemudian mengikuti pergerakan nafas, tiba di sini mendalam, kesadaran kita sudah di sini, katup telinga tertutup, kesadaran kita di atas, mata ditutup, kesadaran kita naik di sini. Maksudnya keluarga mengikut. Masukkan semua yang berpasang-pasangan ke dalam kapal dan ikutkan keluarga. Kecuali yang memang sudah ditakdirkan untuk tenggelamlah orang-orang yang tadi. Itu memang ada di bawah. Tidak boleh ikut bersama-sama. Ya, jangan khawatirkan orang yang tenggelam. Karena apa? Orang yang zalim. Karena apa? Karena dia akan digantikan oleh bumi yang lain. Inilah istrimu yang zalim, ceraikan istrimu yang zalim. Jangan pusing, akan digantikan istri yang lebih baik. Salah paham. Lagi istrinya yang diceraikan. Masalah tubuhmu ya.
kita sekarang terikat oleh roda waktu. Cerita Nabi Nuh berkaitan dengan kapalnya Nabi Nuh adalah tempat tersimpannya surat 54 ayat 11 sampai 17. 54 ayat 11. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. 12. Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air, maka bertemulah air-air itu sehingga meluap menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Ya, banyak sekali tambahan di situ ya. Lihat. Banyak sekali dalam Quran. Terbuka langit, turun hujan. Apa itu hujan? Rahmat. Di bawah juga memancarkan dari mana air dia? Baca Al-Quran. Jadi kalau turun rahmat tidak membaca juga Al-Quran, ini air kena tanah yang tandus. Ya, kena tanah yang tandus. Harus dibawa juga. Kita yang saling bodoh ini ya, kita baca Al-Quran juga seberbodoh juga. Yang mengerti saya maksudnya ini Tuhan. Tapi Tuhan tahu bahwa kita tidak mengerti. Minta ngajar kita. Ar-Rahman, Allamal Quran, Falakal Insan, Allamahul Bayan. Ar-Rahman itu tidak pernah berhenti mengajar manusia tentang Al-Quran. Tidak pernah berhenti. Ayat ini tidak kadaluarsa. Dia mengajarkan kepada kita tentang Al-Quran, tentang Al-Bayan, penjelasan. Tugas kita membaca karena inilah yang memunculkan mata air di bumi, ya. Dari atas turun hujan, dari bawah muncul mata air. Kalau ini bertemu air ini akan menimbulkan makhluk yang baru. Buatlah wadah yang baru, wadah yang lain. Kalau dalam kiasan pernikahan, air dari langit diperankan oleh laki-laki, air dari bumi diperankan oleh perempuan. Airnya laki-laki dengan airnya perempuan bertemu, lahirlah sang jabang bayi, manusia baru. Begitu juga ini, rahmat dari Tuhan ada, hujan, mata air harus ada, ya, harus ada supaya air dari atas ini jangan kena tanah tandus. Kalau kena tanah tandus banjir lagi. Ketika sudah menyatu air ini, ya, terbentuklah wadah yang baru. Ini juga bermakna kapal. Wadah yang baru itu bermakna kapal. Makanya dibahasakan kapal Nabi Nuh itu terbuat dari papan dan paku, bukan paku, di situ pasak. Ya. Kapal Nabi Nuh terbuat dari papan dan pasak. Apa bedanya paku dengan pasak? Kalau paku itu biar di sini bisa dihantam ini paku. Tapi kalau pasak sedia di lubangnya baru bisa masuk pasaknya. Ya. Kalau paku biar tidak lubang hantam. Pakui. Ya. Untuk apa itu papan dan pasak ini? Untuk apa ini? Supaya tercipta manusia yang baru. Inilah pembuatan kapal yang baru. Kapal bermakna wadah, dia bermakna wadah. Wadah untuk mengumpulkan semua yang berpasang-pasangan. Ketika wadahnya sudah ada, masukkan semua yang ada papan, ada paku. Dari mana semua yang berpasang-pasangan? Terpancar dari paku. Ya, terpancar dari pasak ya. Pasak bumi. Ayat berapa tadi? Ayat 12 tadi. Sekarang 13. Ayat 13. Dan kami angkut Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak. Ya, itu tadi ya. Diangkut ke dalam kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
yang berlayar dengan pemeliharaan dan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Dan sungguh kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda atau pelajaran. Ayat 15 itu ya? Iya, 15 ini. Kapal sebagai Tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ya. Lanjut 16. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. 17. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kami mudahkan, ya, semuanya kami jadikan kapal itu sebagai pelajaran. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Aku jadikan Al-Quran itu sebagai pelajaran, az-zikro, pelajaran, orang mengambil peringatan. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kapal adalah kapal sama dengan Al-Quran. Inilah Al-Quran yang tersimpan di Lauh Mahfuz, surat 15 ayat 9. Surat 15 ayat 9. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya. Dia diturunkan dari Lauh Mahfuz. Surat 26, ya, surat 26 ayat 192 sampai 195. Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin atau Jibril ke dalam hatimu, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Ya. Al-Quran diturunkan ke dalam hatimu supaya kamu bisa mengambil pelajaran. 195 ya? Sampai 195 bos? 195. 195 dengan bahasa Arab yang jelas. Surat 56 ayat 77 sampai 78. Dan sungguh Al-Quran yang sangat mulia, dan sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauh Mahfuz. Sampai 9. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Ya. Al-Quran tersimpan di Lauh Mahfuz dalam kitab yang terpelihara. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, yang bisa menyentuh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sangat mulia. Kemuliaannya tidak bisa terhinakan. Al-Quran tidak bisa direndahkan. Al-Quran tidak bisa diinjak-injak, tidak bisa. Dia sangat mulia. Apapun yang terjadi sekarang yang dikatakan Al-Quran diinjak-injak, itu bukan Al-Quran. Al-Quran tersimpan di Lauh Mahfuz. Yang ada itu ya, diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa diturunkan dalam bahasa Arab? Karena nabinya orang Arab. Ketika dia di Lauh Mahfuz, bahasanya bahasa apa? Al-Quran tersimpan di Lauh Mahfuz, bahasanya bahasa apa? Bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang tinggal di sini. Setiap naik ke sana pasti dia mengerti, ini maksudnya, ini maksudnya. Bahasa masing-masing turun dalam bahasa Arab. Karena nabinya orang Arab. Cobanya Muhammad juga naik ke sana, tidak perlu dia pakai bahasa Arab. Ya. Al-Quran tersimpan di sana di Lauh Mahfuz. Setiap orang yang naik ke sana pasti mengerti Al-Quran. Dan kira lagi pertanyaan, kenapa bisa paham kayak begini? Naik saja di atas kapal. Bagaimana caranya di atas kapal? Ya, satukan dulu semua yang berpasang-pasangan, lalu naik di atas kapal. Jadi efeknya bukan hanya muncul akhlakul karimah, bukan hanya muncul rasa persaudaraan dengan orang, tapi kita juga bisa paham apa yang difirmankan.
Sekarang kita bahas Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah. Kita bahas Nabi Yunus. Kemudian kita susun praktik sholatnya. Sudah lengkap cerita. Sudah satu fase perjalanan. Nabi Yunus. Surat 37 ayat 139. Pelan-pelan kita baca sampai 144 angka masuk 42. Angka saya. 139. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk orang yang seorang rasul. Ya, seorang rasul, apa tugasnya dia? Diutus untuk menjelaskan tentang peristiwa turunnya nafas. Kalau Nabi Nuh, ya, peristiwa naik ya, ke dalam kapal. Kalau dia Yunus, tugasnya menjelaskan ketika turun dari atas kapal. Kalau tadi kita sudah melakukan ini, ya, kemudian naik di atas kapal, tutup mata. Sesudah itu apa yang dilakukan? Nabi Yunus yang akan cerita. Oke, lanjut. Ayat 140. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Sana kapal itu tidak pernah berkurang penumpangnya meskipun ada yang turun. Ya, kenapa bisa? Apapun yang tercipta di alam nyata ini semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ketika dia sudah tercipta, ini tidak berkurang lagi. Tetap satu. Datang Yunus masuk ke situ. Lebih mau dibuang ini ya. Dalam cerita yang lain ini tidak dikatakan dia lari ke atas kapal dalam keadaan marah. Kita baca dulu, kita lengkapi dulu. 141. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. 42. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Jadi 3 kali diundi, tidak disebutkan situ. 3 kali diundi. Kemudian pertama, karena kapalnya sudah oleng, ini kapalnya sudah penuh muatan. Tiba-tiba Yunus juga naik ke atas, habis melarikan diri dari kaumnya dalam keadaan marah. Kapalnya oleng, penumpangnya harus dibuang salah satunya. Diundilah. Setiap kali undian pertama jatuh nama Yunus, undian kedua nama Yunus lagi, undian ketiga Yunus lagi. Mau tidak mau Yunus harus dibuang dari atas kapal. Ketika Yunus dibuang dari atas kapal, lahirlah dia sebagai manusia biasa. Ya, sekarang lihat diri kita sekarang. Kenapa bisa terakhir begini? Karena hasil undian di atas kapal itu jatuh kita punya nama. Kenapa saya lebih duluan lahir dari para bupati? Harusnya saya duluan para bupati. Di sana satu diri. Siapa manusia pertama? Adam. Ya. Adam disebut manusia pertama karena dia yang pertama-tama turun ke dunia. Tapi manusia yang pertama ada adalah aku. Ya. Aku yang ada dalam dirimu masing-masing sekarang itu adalah manusia pertama. Ketika aku keluar dari diri yang satu, yang lain belum ada. Aku yang ada, aku. Adam itu belakangan dia baru ada.
Siapa aku? Cerita oleh Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad orang yang terpuji. Satu empat tiga. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. 144. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ya. 3 kali diundi, 3 kali dari atas kapal melewati 3 kemudian, ya, melewati 3 tempat kemudian dibuang dari sini, ya. Dari sini dia dibuang keluar kapal. Sebenarnya dia melewati batu. Ya. Ikan itu menunggu di batu. Ada ikan di batu menunggu di situ. Siapa-siapa yang dibuang dari atas kapal. Dari atas kapal turun namanya Ramli. Ramli terakhir pada sini dijemput oleh ikan. Kalau ikan ini membawa turun sampai ke dasar. Siapa yang bisa tahu di mana sekarang ikan? Ikannya sekarang di mana? Ya, ada yang bisa tahu? Ikan sedang berjalan. Ya, inilah ikan yang menelan Nabi Yunus. Inilah yang ikan yang menelan aku. Ditelan oleh ikan, dibawa sampai ke dasar. Kenapa sampai ke dasar? Apa di sini? Zalim dan bodoh. Ya, inilah manusia yang zalim dan bodoh. Ditanyakan kepada Ali, di mana itu kuburan berjalan? Di mana kuburan berjalan? Dijawab oleh Ali, ikannya Nabi Yunus, kuburan yang berjalan. Kenapa disebut kuburan berjalan? Di dalamnya orang mati. Dia berjalan tanpa bernilai mati. Mana kuburannya? Ikan, kuburan. Di dalam orang mati. Dibahasakan kita bangkai berjalan. Kalau dia bangkai berjalan, dia tuli, dia bisu, dia buta. Karena dia tuli, maka dia menganggap dirinya mendengar. Karena dia buta, dia menganggap dirinya melihat. Padahal buta. Dia menganggap dirinya mendengar, padahal tuli. Karena zalim dan kebaikannya Nabi Yunus. Kemudian sudah ditelankan, lalu lanjut. 145. Tadi seandainya dia tidak mengingat kepada Allah, maka dia tetap dalam perut ikan dalam keadaan tercela. Yang mana mengingat Allah, bersikir-sikir, sebut-sebut nama Tuhan, bukan. Jalankan tugas khalifahnya dengan alat ini, dengan alat-alat ini. Tugas semua apa yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, kepada alam semesta. Itu namanya berzikir kepada Allah. Zikir aplikasi, ya. Jangan salah paham dan kita dilarang sebut-sebut nama Tuhan. Tidak, cara sebutnya kita beda lagi. Bukan dulu di kamar sebut-sebut nama Tuhan, tidak. Harus kita aplikasi kepada. Ketika melakukan sesuatu, ingat kepada Allah. Yang melakukannya kebaikan adalah datang dari Allah. Saya hanya bisa berbuat jahat. Yang baik pasti Allah. Siapa yang tidak selalu mengingat kepada Allah, tetap dia dalam keadaan tercela. Berarti yang bisa menjadikan dia keluar dari kezaliman dan kebodohannya adalah ingat kepada Allah. Lanjut. 145. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Sakit, tidak berdaya. Ini kan zalim dan bodoh di sini. Dilempar ke atas, kenapa dilempar ke tanah tandus? Karena sakit, tidak berdaya, lemah. Selama dia berdaya, tidak akan pernah dilempar ke tanah tandus. Ingat-ingat karena berkaitan dengan cerita Zakaria.
Selama dia punya daya, selama dia punya kekuatan, selagi dia masih bisa mampu, tidak akan dilempar ke tanah tandus. Apa itu tanah tandus? Tempat yang aman. Ya. Makam Ibrahim, Baitullah, orang siapa yang masukinya, maka amanlah dia. Disinilah titik iman itu mulai ada. Ya, mulai ada iman sih. Di bawah ini zalim melempar. Jadi sakit dulu. Sakit itu tidak berdaya, lemah, baru bisa dilempar ke tanah tandus. Lanjut 146. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Tumbuh buah labu. Kenapa pohonnya? Kenapa buah labu? Ya? Kenapa bukan buah kedondong? Kemudian gambaran perisa. Buah labu. Ya. Ada yang bukan buah labu sih. Ada buah pisang. Ini ada buah pisang. Tumbuh buah labu. Persis ya gambar ya. Kalau di Ka'bah itu katanya karena saya belum pernah ke sana katanya. Di Ka'bah itu kalau orang tersesat gampang carinya Ka'bah. Ikuti saja jalan turun. Mau dari sana ikuti saja jalan menurun. Pasti Ka'bah. Pasti bosannya ke Ka'bah. Iya, begitu Pak. Karena ya tadi dua labu. Jadi Ka'bah itu saya masih bukan orang teknik. Tapi mengapa kuat sekali. Lalu orangnya dari ya. Dasarnya kamu gitu ya. Tempat terendah. Selalu tumbuh buah labu. Jadi Yunus dilempar ke tanah tandus, jatuhnya ke Ka'bah. Coba kita pikir, bisa ikan telan Yunus di lautan mana kira-kira ini? Begitu ikan melempar, tinggi sekali kira-kira Yunusnya sampai ke Ka'bah. Masuk. Sama dengan cerita negeri Sodom. Siapa yang pernah ke negeri Sodom? Tidak pernah ya? Al-Quran katakan dari pagi dan petang kamu pasti melewati negeri Sodom. Salah dengan Al-Quran? Justru kebenaran di situ ketika dikembalikan kepada kita sendiri. Oh, ternyata semua manusia melewati negeri Sodom. Ya, pagi dan petang. Kapan tadi melewati negeri Sodom? Kemarin Pagi. kemarin pagi. Kalau mau kerja kasih keluar memang dulu. Kalau tidak melewati negeri Sodom selama 1 minggu, segera mendaftar di rumah sakit. Bahaya. Kalau tidak keluar juga itu kotoran, wah sakit juga ya. Seperti ini. Bagaimana caranya ikannya Nabi Yunus dilempar ke tanah tandus? Kok jauh sekali. Oke. Dari dasar laut, dari dasar kemudian dilempar ke tanah tandus, tumbuh buah labu. Lanjut 147. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Ya. 100.000 orang. 148. Sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Ya. Nabi Yunus menjadikan orang-orang di sini beriman. Jumlahnya berapa? 100.000. Yang sholat di rumahnya pahalanya 1. Yang sholat di masjid pahalanya berjamaah ya, berjamaah di masjid pahalanya 27. Yang sholat di Masjid Nabawi di Madinah 1000. Yang sholat di Baitullah 100 kali Masjid Nabawi. Berarti 100.000. Tidak jauh tempatnya. Itu keadilan Tuhan. Dalam 1 kali perjalanan ini dari rumah, dulu ceritain dari rumah.
Keluar dari rumah, bergerak dari masjid ke masjid. Ya. Keluar dari rumahnya, masuk ke Baitullah. Tinggalkan rumah, masuk ke Baitullah. Dari Baitullah naik ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis naik ke Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur ya bisa jalan-jalan ke surga, bisa lihat Sidratul Muntaha, naik ke Ars, Baitul Ars. Dari rumah keluar dari rumah lalu berjalan dari masjid ke masjid. 1 kali sholat melewati 4 masjid. Ada orang pernah cerita begitu? Saya kalau 1 kali sholat ada 4 masjid saya lewati. Ada tuh di markas, ada tuh di bukan masalah. Tinggalkan rumah, bergerak dari masjid ke masjid. Namanya khuruj, keluar. Masanya 40. Kenapa 40? Kenapa 40? Fasenya Musa itu 40. Ini fasenya Musa. Dalam satu tahapan ini, ya, ini bernilai 40. Satu titik bernilai 40. Kalau ini bergerak sampai ke sana, dia melewati 7 kali 40. 7 kali melewati 7 kali 40. Atau berapa ini? 280. 9 bulan 10 9 bulan 10 hari. Lahir manusia baru. Manusia baru yang lahir. Bukan 40 hari tinggalkan anak istri dalam kelaparan, dalam tidak ada. Siapa yang jaga? Ada di Tuhan yang jaga. Jadi yang bagus ini Pak dipraktekkan dua-duanya, ya. Artinya secara mikro kita ke jalan, kalau makronya jalan kan juga pergi juga ke sana. Ya, kalau mampu. Pergi ke sana, pergi ke Baitullah, tiba di sana, ini tempatnya di mana? Ada di Ka'bah. Ka'bah secara fisiknya adalah Ka'bah, isinya adalah ars. Katakan itu Ka'bah itu tegak lurus dengan ars. Ka'bah tegak lurus dengan ars. Biar bumi berputar bagaimana itu tetap namanya Ka'bah tegak lurus dengan ars. Di sini wilayahnya ars. Jadi kita takbir ini muka menghadap ke Ka'bah, tapi kesadaran di ars. Wajah menghadap ke Ka'bah. Jangan ars ada di langit. Menghadap kepada Tuhan, menghadap ke langit. Begitu juga kalau berdoa, minta kepada Tuhan. Tidak usah begini, tunduk saja karena dia ada fisiknya, turunkan wajah ke bawah, tapi sadar diri. Tuhan itu dekat, tidak perlu pakai mic kalau berdoa. Ya Allah, baru mulai doa. Mau benar, akhirnya hasanah. Kalau jauh kita entah siapa di sana. Putar musik. Menangis. Sebentar nanti Yusuf cerita itu Pak. Ada namanya kepura-puraan menangis. Ya. Ada cerita Yusuf, ada orang berpura-pura menangis setelah menenggelamkan Yusuf. Nanti kena gitu. Memang ada yang pura-pura. Sesudah menangis, begitu berhenti ceramah, jahat lagi. Begitu dengar pengajian tasya, mulai banyak sekali usaha kedua. Selesai tasya, kembali lagi berdosa lagi. Karena kepura-puraan. Kenapa berpura-pura? Karena Yusuf dibuang ke sumur. Nanti kita lihat ada apa diceritain. Ini baru cerita Nabi Yunus sudah. Jadi dia peristiwa turun kemudian diangkat sampai ke Ka'bah. Dalam satu perjalanan inilah yang disebut dengan sholat, dengan menjadikan 100.000 iman dalam diri kita. Tapi saya ingatkan, kita melakukannya bukan dengan hitung-hitungan. Ya. Kenapa 100.000? Kenapa bukan 101 atau 102 atau 103? Karena
angka satu yang penting, satunya itu ya. Takujul malaikatu apa ini? Al-Ma'arij, apa yang hafal surat Al-Ma'arij? Allah itu apa ini? Berbolak-balik ke bumi dalam masa waktu alfasana 1000 tahun. Apa perlunya Allah